Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Stefani yang hari ini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama seorang Romo yang akhir-akhir ini sering banget disebut. Dan kabarnya Romo ini akan pindah untuk berkarya di tempat lain. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu yuk kita kenalan sama Romo Eko. Yeay, halo Halo Romo. semuanya teman-teman. Apa kabar Romo? Baik, Puji ya. Tuhan, baik. Sehat terus ya, Mo. Iya. Oke, Romo Eko mau Mhm. dong Iya. dikenalkan lagi dirinya Oh secara lebih iya. dalam gitu ya, Mo. Kayak Iya. misalkan mungkin tempat lahir TTL-nya di mana, terus habis itu asal Oke. paroki mungkin juga boleh. Oke ya, baik. Kalau selama ini hanya nama pendek saja ya. Mm-mm. Saya akan sebutkan namanya lebih panjang. Fransiskus Assisi Eko Hadnugroho ya. Eh, Saya lahir di Yogyakarta tanggal 4 Oktober 1979. Saya berasal dari Paroki Santo Paulus Prenggolayan, Kota Gede, Yogyakarta. Itu perkenalan singkat saya. Begitu, Oke, Stefani. Romo Eko Iya. wong Jogja. Iya. Oke, Mo. Nah, Mo, mau Ya. tahu dong, Mo, Hmm? kesan pertamanya Romo. Karena kan Oh. Romo kan asal dari Yogyakarta ya. Mm-mm. Terus habis itu ternyata Romo dapat pelayanan perutusan di Paroki Rawamangun yang tepatnya Mm-mm. di Jakarta. Mau Mm-mm. dong, Mo, diceritakan sedikit tentang kesan pertama sampai di Paroki Rawamangun. Baik. Ya, saya untuk perutusan di Paroki Rawamangun sebenarnya tidak terduga ya, karena Hmm, di Jakarta, kota metropolit begitu mm, ya. Orangnya kan sudah pendidikan semua, terus kemudian canggih-canggih untuk IT mm. begitu ya. Terus kreatif-kreatif, Wih, pede-pede aduh, dan lain sebagainya, wah, ya. keren Itu ya. menjadi sebuah tantangan ya. Waduh, Mm-mm, kok di Jakarta nih saya. mm, Wah, apa yang saya buat nanti saya di sana ya. Hmm. Ya ada rasa kecil juga waktu awal mm, pertama. Waduh, harus di paroki metropolit nih. Wah, mm. pengennya nggak di situ nih ya. Waduh, di mana tuh? Ya kalau menurut keinginannya Mm, di paroki pedesaan, paroki mm, pedalaman begitu cita-citanya. Tapi sekali Cita-citanya. lagi ya tugas perutusan tetap harus jalan. Betul. Nah, maka dari Mm-mm. itu ya dari perutusan itu kenapa menjadi perutusan, karena apa yang saya ingini itu bukan apa yang ditugaskan, tetapi apa yang tidak saya suka menjadi tugas yang baru, Mm. dan itu yang menjadi tantangan buat saya. Begitu ceritanya Wah, di keren ya. Kaget Rawamangun. ya sebenarnya ya, Iya. jujur. Oke, Mo, Paroki Rawamangun ini kan paroki baru gitu. Misalnya jatuhnya Mhm. kan di kota metropolit gitu ya, di Jakarta gitu, kata Betul. Romo tadi. Mhm. Nah, sebenarnya ada nggak nih, Mo, kejadian menarik dan tidak terlupakan selama di Paroki Oh Rawamangun? ya, satu ya. Mm-mm. Wah, umatnya banyak waktu pas Mm-mm. pas misa. Wah, Mm. grogi juga sih. Wih, apalagi kalau misal besar sampai di luar ya, Iya, Mo. makanya itu sempat grogi juga saya. Waduh, ini harus siap mental ini ya. Waduh. Selain itu juga kami kan bertiga waktu itu dengan Romo Edi dan juga Romo Fedi waktu itu Mm-mm. ya. Banyak kejadian kecil-kecilan lah yang Mm. ada hal yang tidak terlupakan di situ. Nah, oke. Oke. Ceritain dikit boleh nggak, Mo? Wah, ini bongkar-bongkar nih. Bongkar-bongkar rahasia ya. Mumpung Romo Eko mau pergi, mau Ya, pindah. ya waktu itu ya memang kami makan bersama ya. Kalau Mm-mm. pagi itu kami duduk bersama untuk Mm-mm. sarapan, dan waktu sarapan loh nggak ada lauknya. Hmm. Nah, buka lemari es ada telur. Ya Iya. udah deh buat telur Tuh. dadar saya gitu. Buat telur dadar saya gorengin. Mm-mm. Nah, setelah disajikan terus makan. Nah, Romo ini yang nyicip. Iya. Wah, asin sekali. Saya gantian makan. Oh, nggak Iya. asin kok, padahal juga asin Tuh. sebenarnya. Cuma ngakunya nggak asin gitu ya, ke Ya Romo Edi. ngerjain Romo Edi aja. Oh. Dikasih sendok berapa garum sendok gitu ya, Mo? Aduh, aduh. Nggak tahu berapa ya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh Romo Edi kan pernah kekunci itu di Oh, atas tuh ya, di uh-uh. garasi atas. Waduh. Begitu ketutup kekunci terus Mm-mm. minta tolong. Wih, saya Uh-uh. kekunci. Wah. Ya untung saya ada di situ, kalau enggak ya saya Iya. nggak tahu, tak tinggal tidur. Itu kejadiannya malam pagi. Malam. Oh, ya ampun. Iya. Malam-malam kekunci. Harusnya Oh, suruh jaga aja ya di iya, sana. jaga malam ya. Oh, alah. Lucu ya, unik ya. Pengalaman ini ternyata sangat menarik dan tidak terlupakan ya antar Aduh. Romo-Romo ini. Keren, Iya. keren, keren. Nah, Mo, tadi Nah. kan aku sempat mengatakan, Mhm. dan aku juga dengar sih kabar kalau katanya memang Romo mau pindah berkarya ke tempat lain. Oh Nah, iya. itu di mana sih, Mo, tempatnya? Ya.
Sudah 3 tahun ya, udah nggak terasa. Nggak terasa. Pengalaman saya di sini 1 tahun belum pandemi dan 2 tahun pandemi ya, kerasa bedanya. Nah, tugas urusan baru saya itu di Paroki Santo Petrus Purwosari di Solo nanti. Nah, teman-teman nanti bisa ke sana kalau pas mampir. Nah, Ya. mampir. Stefani mau ke sana? Ya, tapi ya mau mampir ya, mau ke Solo. Boleh. Oke, Ya, tempatnya begitu. ya untuk masih di daerah Jawa juga sih Ya, dari masih Jawa di Jawa juga. juga. Nggak jauh lah ya dari Jogja. Nanti Nggak kalau- jauh juga dari Rawamangun, parokinya Wah. paroki yang kredit. Waduh, beda ya. Oke, Ya. Mo. Tapi tadi kan aku dengar sedikit tuh kalau misalkan Romo tuh sebenarnya agak berharap sedikit itu kalau misalkan dapat tempat perutusan di desa-desa. Mau tau Mo kenapa sih alasannya kayak gitu? Oh ya, kalau di desa-desa itu ya, satu memang pengalaman yang unik di desa itu kesederhanaan. Di sana nggak ada sinyal, Iya, makan apa adanya. Terus kemudian satu hal yang menarik di sana itu pemandangannya sangat indah dan luar biasa. Iya, Gratis ya, Gratis. udaranya masih sehat. Enak. Ya. Ikannya enak-enak. Weh, ikan apa Itu tuh Mo? pengalaman saya waktu di Flores. Oh, di gitu, Flores. gitu. Jadi baru bangun tidur melek langsung wah bagus pemohonannya gitu. Iya, Sawah-sawah gitu mau pemandangannya. atau gimana? Iya. Oh, oke. Gitu. Banyak yang indah-indah yang bisa bisa dinikmati di sana. Wih, iya, gratis gitu. lagi Iya, ya. gratis. Oke. Jadi sebenarnya memang Romo lebih pengennya ke pedesaan gitu ya. Tapi meskipun Romo dapat tempat selain pedesaan juga Romo tetap seneng kan, Mo? Iya. Yang namanya tugas perutusan ya. Iya, oke. Nah, ini Mo. Sebenarnya aku mau tanya nih Mo tentang salah satu pertanyaan yang pasti sering banget ditanyakan kepada seorang Romo. Jangan susah-susah. Nah, gampang kok. Alasan atau kejadian apa sih yang membuat Romo Eko untuk memilih gitu menjadi seorang Romo? Gitu. Oke. Sebenarnya pengalaman manusiawi biasa ketika kecil waktu kelas 1 kan saya diajak sama orang tua saya ke gereja gitu ya. Ke gereja paroki saya di Santo Paulus mana tadi Kota Gede tadi ya. Sampai mau lupa ya. Mau melupakan parokinya. Nah, waktu duduk di situ kan saya lihat, wih, ada hal yang menarik nih ya, arak-arakan misdina begitu. Wah, kemudian tercetus dalam hati saya, wah kapan ya saya bisa pakai baju alba seperti mereka. Wah, keren banget nih ya. Sudah begitu terus kemudian ikut pelayanan di panti imam, melayani, memberikan anggur, cuci tangan, membawakan persembahan. Wah, keren banget pokoknya gitu ya. Nah, tapi satu hal lagi yang saya lihat di sana, wih, ada yang tidak jauh kerennya nih. Wah. Ternyata ada romonya. Yang memimpin misa lebih keren ya. Iya. Tapi awal mula memang tertariknya dari misdinar. Nah, seumur-umur nih sampai jadi romo itu baru 1 kali jadi misdinar. Loh. Iya. Oh, alah. Iya. Itu baru 1 kali. Ya. Terus kemudian dari SD, kemudian SMP kemudian SMP lah, kemudian semangat menggebu-gebu pengen masuk seminari itu ada. Nah, maka setelah lulus SD saya mau mendaftar di seminari Mertoyudan waktu itu. Karena di sana kan banyak anak-anak Mertoyudan itu. Begitu ceritanya itu awalnya. Nah, setelah itu kemudian ngikutin tes di sana. Nah, dalam tes itu tidak lulus ternyata. Nggak apa-apa, cobaan awal. Awalnya juga wah kecewa banget, aduh kenapa nggak iya ya. Tapi ya udah lah ya. SMA langsung masuknya. Kemudian langsung masuk ke SMA. Harapan saya waktu itu ya kalau masih ada kesempatan kenapa tidak, coba nanti saya akan coba lagi setelah lulus dari SMA, kan ada seminari tinggi tuh. Ikut lagi deh. Nah, setelah SMA saya lupa dengan panggilan. Lupa. Terus kemudian dalam perjalanan waktu diingatkan kembali tuh sama Romo Wilson itu. Datang ke SMA tempat saya sekolah itu. Nah, dia tanya, kok kamu dulu waktu kecil mau jadi Romo kan? Masih mau jadi Romo enggak? Waduh, ini kok. Datang di saat yang tidak tepat nih saya ini. Iya, tiba-tiba tahu sendiri kan, kalau iya. SMA kan wah baru seneng-senengnya kan, bergaul dengan menjalin relasi dengan orang lain, dengan banyak teman begitu. Benar. Waduh, ya. Lalu kemudian saya jawab, masih Romo. Ya. Kemudian setelah itu kemudian lanjut langsung kerja nih.
loncat ke Oh, kerja kerja aja dulu ya. ya jadinya. Langsung kerja nih. Kuliah dulu kali, mau kuliah di Iya, mana sih, Mo? kuliahnya saya dulu pernah daftar di ISI waktu itu. Mm-mm. Saya mengambil lukis awalnya. Hmm. Tapi saya mau menggabungkan lukis dengan komputer itu gimana ya? Akhirnya ambil desain Desain grafis. grafis. Kayak ala-ala DKV gitu ya Mm. contohnya ya. Tapi nggak sempat lulus ya. Jangan ditiru. Waduh. Jangan Oke. ditiru. Dan langsung Akhirnya kerja abis itu. iya betul. Heeh. Langsung kemudian kerja di IT, saya ikut di prosesor Intel di situ. Keren Di banget. situ sampai 9,5 tahun ya, karena nyaman juga ya. 9,5 tahun ya, Iya. waktunya sangat tidak sebentar. Iya. Sudah punya penghasilan, Heeh. punya kendaraan, Hmm. wah, Eh, tinggal cari apa lagi ya? Aduh. Tinggal cari apa sih? Jawaban hidup ya. Jawaban hidup. Ya, Mm-mm. itu kemudian jadi kelamaan di tempat kerja sebenarnya, Iya. saking menikmatinya itu ya. Terus Mo, itu kan waktu itu kan Romo udah terlalu nyaman bekerja kan tadi katanya sampai 9,5 tahun. Terus tiba-tiba jadi Romo tuh karena kepengen lagi gitu. Nah, itu karena ketemu dengan suster, dengan Romo, dengan frater. Nah, itu kemudian datang ke tempat saya konsultasi. Mm-mm. Kalau saya beli perangkat keras ini itu bagaimana satu set satu ini untuk kebutuhan karya tulis saya begitu, butuh komputer misalnya juga dan lain-lain begitu. Akhirnya kenal dengan mereka. Iya. Akhirnya saya ke biara mereka begitu, Iya. dikenali dengan mereka tuh. Waduh, ini kok ya pengalaman dulu terungkit lagi Iya, ya. masa lalu ya, masa lalu gitu. Langsung. Iya, ya seperti itu ya. Kemudian berangkat dari itu saya melihat di mereka, makanan juga sederhana. Mereka juga diatur dengan apa namanya jadwal yang sudah ada. Kok di tempat masih nyaman saya lah waktu itu masih kerja, masih bisa kemana-mana. Sedangkan di mereka terikat dengan waktu-waktu dan jadwal-jadwal yang sudah ada. Apa kok bisa ya mereka bisa hidup semacam itu ya? Lebih mending saya. Ternyata panggilan saya itu dari pemberontakan. Kurang tantangan nih kayaknya. Iya, denial dulu ya awal-awalnya ya. Kalau tantangan sudah banyak. Tantangan kayaknya menarik juga ya, harus dicobain daripada penasaran terus ya kan. Akhirnya nyoba di situ. Akhirnya nyoba kemudian diterima. Terus kemudian saya awalnya di Salatiga. Di Salatiga pendidikan di sana. Saya dulu angkatan 2009 itu ber-12. Nah, kemudian naik di tahun rohani itu menjadi 11. Jadi 11 angkatan. Kemudian di Skolastikat tinggal 8 orang untuk menempuh jenjang untuk pendidikan filsafatnya. Kemudian di Topper kami tinggal bertiga itu. Ya. Kemudian teman dua saya udah mendahului saya, kemudian tinggal waktu habisan tinggal saya sendiri. Ya susah senangnya begitu. Tapi yang membuat sedih saya itu ya itu teman seperjalanan ya, sepanggilan, terharu ya, sudah kenal baik, jadi keluarga sudah akrab, keluarga ya. Terus kemudian mengenal keluarganya, mengenal dia juga. Terus kemudian di tengah perjalanan, aduh, sorry bang, sorry mas, saya sudah nggak tahan nih. Saya punya panggilan yang lain. Wah, ya sedih ya. Sedihnya dari situ. Tapi banyak sukanya juga di situ. Sukanya banyak di situ. Olahraga itu banyak. Bisa milih badminton, mau milih basket, mau milih voli, mau milih renang, mau milih bulu tangkis, mau milih futsal. Banyak pilihan ya. Voli ya. Jadi kegiatannya beragam banget. Asik di sana. Yaitu kembali lagi untuk soal panggilan adalah tantangan. Bagaimana mengolah tantangan itu menjadi sebuah motivasi yang membuat diriku tetap terkoneksi dengan orang yang memanggil ya, dengan Allah sendiri. Wah, jadinya lebih tinggi ya. Iya. Tapi keren Romo. Tapi tadi kata Romo angkatan 2009 gitu ya. 2009. Berarti Romo tuh sebenarnya paroki Rawamangun paroki pertama gitu ya, Mo? Kita kan 10 tahun ya kalau nggak salah. Saya lupa ya. Setelah tahbisan itu kemudian paroki Rawamangun menjadi paroki perdana saya untuk berkarya. Begitu Stefani. Sebagai umat paroki Rawamangun saya cukup terharu. Jadi tempat pertama gitu ya untuk belajar ya. Wah, keren, Mo, keren. Iya. Begitu ceritanya. Wah, menarik sih ceritanya. Wah, gimana nih teman-teman? Ada yang mau tertantang? Nanti Romo Eko siap menjadi mentor ya. Iya. Tapi enak loh jadi Romo loh. Romo sih boleh kali, Mo. Apa enaknya menjadi Romo? Wah, tadi ya udah diceritakan sedikit. Ya, rumah nggak nyari rumah, kendaraan sudah ada ya. Gratis tuh, Mas. Mau liburan dikasih sangu ya.
Ini saya menantang kaum muda ini ya. Ah. Mau nggak ini ya, tertantang dari hidup yang nyaman, kemudian mau terpanggil dalam panggilan. Itu sih sekelumit dari cerita saya. Saya nggak mau menakut-nakuti loh ya. Tapi menarik ya ternyata Iya. menjadi seorang Romo ya. Oke. Oke, Mam. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya udah selesai aku berikan. Oke. Tapi Ya. habis ini aku mau kasih games buat Romo Eko. Waduh, ada game ya. Iya, oke. Pertanyaannya sama gamenya jangan yang susah-susah. Oh iya, tenang. Oke teman-teman, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Romo Eko, ada banyak banget pertanyaan dan jawaban yang diberikan gitu kan ya. Sekarang kita mau main games nih, Mo. Asik kan sih, Padahal saya suka ngerjain ya, sekarang dikerjain. Ya. Gimana ini? Akhirnya ada kesempatan ya. Jadi waktu yang ngerjain Romo Eko nih sebenarnya. Aduh. Jadi mau untuk games yang pertama, aku akan memberikan satu pernyataan gitu. Misalkan aku kasih Romo Eko gitu. Nanti Romo Eko memberikan tanggapan kayak antara satu kata atau dua kata tentang hal itu. Hal itu gitu. ya. Okay. Paham kan ya mau aturan Jadi mainnya kata ya? kuncinya ya? Iya, kata kuncinya gitu kayak definisinya apa gitu. 1 sampai 2 kata lah. Pendek aja nggak apa-apa. Jadi ini pertanyaan cepat ya, Mo. Ya. Jadi kalau aku ngomong langsung jawab, ngomong langsung jawab gitu. Oh, cepet banget. Iya dong. Iya. Mau kerjain Romo Eko. Nggak boleh Oke. turun nih. Siap, Mo? Ya, oke. Oke, siap ya. Udah siap? Udah siap belum? Udah siap. Oke. Yang pertama. Belalang goreng. Jogja. Oke, Jogja. Lanjut ya. Oke. Gereja Rawangun. Keluarga Kudus. Pinter. Oke. Lanjut lagi, Mom. Oke. Romo Edi. Apa tuh? Ket. Waduh, apa tuh maksudnya dulu? Gak tahu Romo Edinya nonton nggak? Ya, nih? Tanggung jawab. Jawab produser. Oke, lanjut lagi yang terakhir. Romo Mul. Romo Mul. Oke. Oke. Udah selesai kita main games. Tapi Yang nggak pertama. serius loh ya. Nggak serius. Kan cuma Oh, main iya. games ya. Oke, karena tadi kita udah selesai main games yang pertama, yang pertanyaan cepat. Sekarang ada games yang kedua, Mon. Nama gamenya itu Nggak This boleh or menjurus. That gitu. Jadi aturan mainnya, aku memberikan 2 kata, terus Romo memilih antara yang kata 1 atau kata 2. Jadi misalnya, Romo Mul atau Romo Edi gitu. Oh, Misalnya, terus itu. Tapi gak aneh-aneh loh ya. Enggak aneh-aneh dong, tenang. Nanti Romo Oke. tinggal pilih itu, lebih pilih Ya. yang mana gitu. Misalnya kayak gitu. Bulat gede, bulat kecil gitu Ya, ya. boleh. Gitu lah kurang lebih ya. Oke, kita langsung aja ya, Mom. Iya. Anggur atau red wine? Red wine, Oke. Pizza atau tempe? tempe. Wah, kelihatan desone. Iya. Emang suka makanan desol yang sederhana. Emang enak sih mau tempe. Saya setuju. Oke. Mantan atau teman? Temen, Oke. Ketiduran atau kelupaan? kelupaan. Emang banyak kelupaan. Wah, ketahuan ya. Banyak kan lupa ini. Nah, kalau ini nih, yang biasanya Romo banget gitu. Misa pagi atau misa sore? Misa pagi. Lanjut lagi. Misa di lingkungan atau di gereja? Misa di lingkungan dan di gereja. Oh, satu aja ya. Oh, berarti ini tandanya Romo Eko tuh memang berniat dan juga memang suka yang jadi Romo ya. Mau misa, pimpin misa dimanapun setuju. Suka Gak pilihan gitu, yang sulit itu. Iya, nggak bisa dipilih itu memang ya. Oh, Bisa iya. dimanapun Ya. siap bersedia gitu ya, Mo. Berarti nggak masuk ya tadi ya. Jawaban aman ya ternyata ngambilnya. Oke. Olahraga atau tidur? Olahraga. Oke. Lanjut lagi. Makan di restoran atau di emperan? Di restoran atau di emperan. Ini ambil jawaban aman lagi ya. Yang penting makanannya kayaknya yang enak Ya. gitu ya. Oke, Mo, yang terakhir. Iya. Nggak usah bikin penasaran. Yang lain ikut-ikutan nanti. Oke, pertanyaan terakhir. Rawamangun atau Solo? Rawamangun sekarang Ya. Solo. Jawaban aman lagi. Pintar ya Romo Eko. Harusnya aku yang ngerjain tapi aku dikerjain balik sama pertanyaannya ini loh. Nah, ini sesuai realita.
Oke, oke. Iya. Oke, mau udah selesai kita main gamesnya Udah nih, aman Mo. ya? Iya, udah aman, udah aman. Tenang, tenang. Oke, tadi kita udah selesai main games, Mo. Udah Iya. selesai Udah bercanda-bercandanya lelah, nih. udah lelah. Udah lelah. Terus kita juga udah lebih mengenal Romo Eko lebih dalam Iya. gitu kan ya. Oke, Mo, mungkin yang terakhir nih, Mo, untuk umat di Paroki Rawamangun. Kesan-pesannya Romo apa? Ya, kesan-pesan saya untuk umat di Rawamangun, siapapun itu romonya, ya, kemudian tetap setia pada penggembalaan, tetap murah hati, tetap sukacita, tetap semangat, tetap gembira sukacita ya. Itu yang saya pesankan untuk umat Rawamangun, dan begitu banyak juga kesan-kesan dengan umat Rawamangun bahwa dengan perjumpaan dengan mereka itu juga memperkaya saya untuk belajar dengan umat di tempat ini. Ya, begitu. Oke, wah sedikit mellow ya ini jadinya ya. Terima kasih banyak Romo Eko Iya, karena sama-sama. udah 3 tahun pelayanan di Paroki Rawamangun. Semoga sukses pelayanannya di tempat yang baru. Ya. Dan mungkin kita akan doa, pasti dong tentunya kita akan doakan terus semoga Romo Eko terus tetap sehat dan juga setia pada panggilan Tuhan. Ya, yang penting kita Amin. saling mendoakan. Oke, siap. Didoakan Romo terus. Oke, Iya. aku Stefani. Saya Romo Eko. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.